Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Mari perhatikan kata-kata ini, saudara. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Kemahatauan Tuhan membuatnya sanggup untuk mengerti apa yang kita butuhkan. Situasi apapun dalam hidup ini yang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan lockdown seperti sekarang ini di banyak negara, banyak perusahaan yang terancam rugi dan bahkan bangkrut. Hal ini berefek kepada para pekerja. Bagi saudara yang pegawai negeri sipil, mungkin merasa semua baik saja dan aman karena gaji saudara pasti ditransfer dengan jumlah yang tetap. Tapi bagaimana dengan yang penghasilannya berdasarkan pada usaha harian? Mungkin di antara saudara ada yang seperti ini dan sedang bingung dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kita, pergumulan kita, persoalan kita, baik dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, atau apapun, masalah dalam rumah tangga, keluarga, dan segala persoalan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Mari kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, belajar untuk memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan adalah Bapa kita yang sangat baik. Sebagai Bapa yang sangat baik, Ia tahu dan mengerti apa yang kita perlukan, saudara. Dalam kaitannya dengan ayat ini, kita mendapatkan pesan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah, Tuhan tahu apa yang kita perlukan lebih daripada apa yang kita tahu. Seringkali kita merasa bahwa kita perlu sesuatu dan mengeluhkan waktu Tuhan yang nampaknya lambat. Kita ingin cepat dan instan. Bahkan kita ingin memaksa Tuhan untuk menjawab kita, saudara. Tapi mari kita perhatikan, ayat ini berkata bahwa Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Maka sikap kita seharusnya adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam karya tangan Tuhan. Ada hal yang kita rasa perlu, tapi bagi Tuhan itu tidak kita perlukan. Ini kita perlu sadari, saudara, bahwa tidak semua yang kita rasa perlu adalah hal yang kita perlu. Karena Tuhan tahu sungguh-sungguh apa yang sebenarnya kita perlukan. Kita perlu belajar untuk mengenali kehendak Tuhan sebagai Bapa kita. Mari kita belajar menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Rindukan apa yang Tuhan rindukan. Ini mungkin sulit, saudara, tapi kita perlu belajar terus dalam proses kehidupan kita. Belajar mengenali kehendak Tuhan. Belajar untuk merindukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ini bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, saudara. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, harapan kita, kemauan kita, selaras dengan apa yang menjadi keinginan, kerinduan dan kemauan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan lebih daripada apa yang kita tahu. Yang kedua, saudara, kemahatauan Tuhan membuatnya bertindak menolong kita bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Seringkali Tuhan bertindak sebelum kita berdoa, namun kita tidak menyadari hal itu sebagai suatu mujizat dan tindakan pertolongan Tuhan. Ketika keadaan baik-baik saja, semua aman, semua lancar, kita sudah terbiasa mengabaikan karya tangan Tuhan itu, saudara. Kita terbiasa untuk mengabaikan pertolongan demi pertolongan Tuhan
yang tidak kita minta dan yang tidak kita doakan. Tapi sebaliknya, ketika keadaan mulai memunculkan persoalan dalam hidup kita, masalah, pergumulan, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai bersungut-sungut saat mujizatnya terasa begitu lambat ketika kita sudah berdoa. Mari kita sadar diri, saudara. Kita seharusnya bersyukur atas begitu banyaknya pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan di saat kita mengalami situasi, pergumulan, persoalan, di mana doa kita belum dijawab Tuhan, mari kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan, menantikan kairosnya Tuhan, dan belajar untuk mengenali kehendaknya lebih lagi, saudara. Yang ketiga, kemahatauan Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Meskipun Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlu, itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu berdoa dan meminta. Doa adalah nafas hidup kita, anak-anak Tuhan. Doa adalah salah satu wujud dari iman, percaya, dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Doa kita tidak perlu bertele-tele karena kebimbangan, tapi doa kita harus singkat, padat, jelas, mengandung kata-kata iman karena dilandasi kepercayaan kepada Tuhan. Sebab bukan karena panjangnya kata-kata dalam doa, maka Tuhan bekerja menolong kita, tapi karena iman kita dan karena kasih-Nya, Ia bertindak menjawab doa kita. Doa kita sebagai orang-orang benar karena dibenarkan oleh darah Kristus menyenangkan Tuhan, dan Tuhan bertindak memerintahkan para malaikat-Nya untuk mengerjakan doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 65 ayat yang ke-24 dikatakan, "Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Sudah menjadi sifat Tuhan bahwa Ia tahu dan mengerti situasi hidup kita. Ia memahami apa yang kita alami dan apa yang kita perlukan. Firman Tuhan berkata, sebelum kita memanggil, Tuhan sudah menjawab. Dan ketika kita sedang berbicara, Tuhan sudah mendengarkannya. Sungguh luar biasa, saudara. Maha tahu, maha peduli, dan maha mengerti Tuhan kita. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita manusialah yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya kita sering merasa waktunya sudah terlambat dan tempat kita salah. Padahal sebenarnya waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tempat kita selalu tepat ketika kita berada dalam kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang merasa sedih, merasa khawatir, merasa gelisah, bimbang dengan keadaan-keadaan saat-saat ini. Dalam pergumulan dan persoalan apapun yang saudara hadapi, mari sadari saudara, bahwa kita punya Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kita. Dialah Bapa yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia peduli dan mengerti. Dia mendengar setiap bisikan dan keluh kesah kita dalam doa-doa kita. Dan bukan berhenti di situ, saudara. Dia bertindak menolong kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepada-Nya. Percayakan segenap hidup kita, saudara, kepada Tuhan, dan mari bangkitkan iman saudara kepada Tuhan. Hidup saudara akan selalu baik dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa Engkau tahu segala apapun yang kami perlukan
sebelum kami meminta kepadamu. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa apa yang kami pikir kami perlu, belum tentu yang terbaik. Engkaulah ya Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadangkala kami memaksa Engkau untuk memenuhi kebutuhan kami. Memenuhi apa yang kami pikir kami perlu, padahal sebenarnya kami tidak perlu. Oleh karena itu kami mau berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi Engkau akan terus memelihara hidup kami. Dan Engkau akan menjagai kami, menolong kami, mempertahankan hidup kami, bahkan mengaruniakan kepada kami kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik bagi kami. Kami mau Tuhan mengucap syukur untuk segala perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami seringkali tidak sadar bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kemudian kami bersungut-sungut ketika masalah persoalan terjadi. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang selalu menyadari betapa baiknya Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan dalam persoalan apapun yang kami alami, Engkau pun ada menopang kami dan memberikan jalan keluar serta mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan mau mendengarkan doa-doa kami. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, untuk semakin mengenal akan Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu, merindukan apa yang Tuhan rindukan, hidup dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya mujizat dan karya tangan Tuhan yang ajaib akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.